Tema hari ini adalah kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Kerajaan, kuasa, dan kemuliaan Bapa. Mazmur 113 ayat 4. Mazmur 113 ayatnya yang keempat. Mari kita lihat ayat ini. Ayat ini dikatakan begini. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. Kemuliaannya mengatasi langit. Ini adalah firman Tuhan. Mazmur 113 ayat 4 dikatakan Tuhan itu betapa tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Tadi saya katakan pertemuan hari ini merupakan pertemuan terakhir atau pelajaran terakhir dalam seri doa Bapa kami. Ini adalah bagian kesimpulan. Kita lihat Matius 6 ayat 13. Matius 6 ayat 13 dikatakan begini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi bagi pendengar Yunani, bahasa Yunani, ini adalah bagian doksologi. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini bagian doksologi. Kalau dalam ibadah, khususnya ibadah di gereja saya, tempat saya melayani di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jakarta gitu ya. Sebelum doa pemberkatan kita ada namanya doksologi. Doksologi itu suatu pujian. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, jadi pujian ini merupakan pujian penutup untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Kalau yang menggunakan Alkitab NIV, NASB, mungkin hanya selesai pada janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selesai. Ya. Ada beberapa versi yang seperti itu. Tetapi dalam terjemahan lainnya itu ditambahkan karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Makanya ada tanda kurung. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab ada tanda kurung, berarti ada di versi lain nggak ada bagian kurung itu. Mengerti ya? Jadi kenapa ini ditambahkan? Nah, jadi di dalam bahasa Alkitab bahasa Yunani merupakan tradisi dari suatu doa ada namanya doksologi atau memuliakan. Sehingga di dalam bahasa Yunani, Alkitab bahasa Yunani, kata ini ada, gitu ya. Kata ini ada. Kata ini bisa dipahami sebagai kerajaan Bapa, kuasa Bapa, dan kemuliaan Bapa. Kita tahu bahwa doa Bapa kami itu secara struktur dimulai Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Yang kudus itu nama Bapa. Datanglah kerajaanmu. Datang kerajaan siapa? Kerajaan Bapa. Tetap konstan. Target atau tujuan dari doa adalah Bapa. Bagian penutupnya, bagian kesimpulannya, Engkaulah artinya apa? Bapa yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kita akan lihat kerajaan, kuasa, kemuliaan. Bagian pertama, kerajaan, Basilea. Basilea. Kata Basilea memiliki arti kerajaan yang diperintah oleh seorang raja. Kerajaan yang diperintah oleh seorang raja. Ini artinya ya, artinya. Kata Basilea ini kita bisa pahami dalam dua makna. Dalam dua makna. Makna yang pertama, Basilea menunjuk kepada kedaulatan Allah dan pemerintahannya. Kedaulatan Allah dan pemerintahannya. Wahyu 11 ayat 15 dikatakan begini. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga katanya. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya dan Dia yang diurapinya dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Di sini ada pemerintahan. Ya, Basilea juga ini.
bicara mengenai Basilea. Oke. Jadi yang pertama, Basilea ini menunjuk kepada kedaulatan Allah, kemudian pemerintahan Allah. Makna yang kedua, Basilea menunjuk kepada orang yang percaya atau umat Allah. Ini bicara tentang mereka yang menggenapi kerajaan Allah. Mereka yang menggenapi kerajaan Allah. Siapa kerajaan Allah di sini? Kerajaan Allah menunjuk kepada kita. Ya, kita. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di sini bilang apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Oke, imamat yang rajani. Bicara tentang kita sebagai kerajaan Allah. Digenapi oleh kita kerajaan Allah itu. Artinya apa? Kita sebagai umat kerajaan Allah. Wahyu 1 ayat 6 dikatakan, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Ini, membuat kita menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Oke, jadi kita adalah imam. Kita adalah imam Allah di dalam kerajaannya. Oke. Nah, Wahyu 5 ayat 10. Wahyu 5 ayat 10 dikatakan begini. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu. Ini sama ya isinya. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Artinya apa? Tuhan membuat kita raja untuk berkuasa. Supaya apa? Kita mengakui Allah sebagai Allah kita dan raja kita. Makanya ketika kita bilang bahwa kita merupakan anak-anak Tuhan yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan, artinya apa? Artinya kita harus hidup menjalankan kehidupan yang taat, takluk kepada Allah sebagai raja kita. Betul ya? Ketika Tuhan berfirman, Dia adalah raja, Dia yang berkata-kata, Dia yang menyampaikan kehendaknya. Sebagai umat, sebagai rakyat, kita perlu taat. Betul ya? Taat. Itu sebabnya kenapa kita beribadah, kita menjaga hari Tuhan. Buat apa? Supaya kita bisa dilatih sebagai umat kerajaan Allah. Tetapi ketika kita tidak beribadah, kita tidak memperhatikan ibadah, kita tidak memperhatikan kehidupan iman kita, maka jangankan Tuhan ingin sekali mengakui kita sebagai umatnya, sebagai orang yang akan memerintah bersama-sama dengan Dia di sorga. Orang lain nggak bisa mengakui. Masa orang kayak gitu memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Allah selama-lamanya? Itu kan orang nggak benar, orang itu nggak pernah datang ibadah, nggak, hidupnya juga kacau, hidupnya juga tidak beraturan, hidupnya tidak hanya mengandalkan diri sendiri. Nah, pada akhirnya tidak bisa menjadi seperti itu. Makanya ketika Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, karena Engkaulah yang punya kerajaan, karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Artinya kita mengakui, kita berserah kepada kuasa kedaulatan Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang mengikuti pelajaran sore hari ini bisa takluk di hadapan Tuhan lewat penyerahan diri kita, penyerahan hidup kita kepada Bapa, dan bagaimana Dia menuntun, bagaimana kita menyerahkan dan rela memberikan hidup kita dibentuk dan dituntun oleh Tuhan, Raja kita. Amin. Pada akhirnya kita akan menerima hal yang baik dari Tuhan. Percayalah ini, ya. Kita akan menerima hal yang baik dari Tuhan ketika kita submitted. Artinya apa? Berserah, menyerah hidup kita di hadapan Tuhan. Ingat, segala sesuatu itu ada dalam kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Jadi Engkaulah Bapalah yang mempunyai kerajaan.
Yang kedua, Bapa yang mempunyai kuasa. Kata kuasa ini di dalam bahasa Yunani adalah dunamis. Dunamis. Saudara-saudara tahu kata dinamit? Meledak, ya kan? Itu dinamit berasal dari kata dunamis ini. Kenapa? Karena ledakan yang sangat kuat bisa menghancurkan banyak hal. Itu dinamit. Betul ya? Ini akar kata apa? Dunamis. Ini bicara tentang kekuatan, tenaga, kemampuan yang luar biasa. Nah, kekuatan dan kekuasaan Allah diekspresikan dalam beberapa cara. Yang pertama, kita lihat kuasa Allah itu diekspresikan sebagai kuasa yang menyertai Yesus. Kuasa yang menyertai Yesus. 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-14. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Oleh kuasanya. Jadi Allah ini membangkitkan Kristus. Betul ya? Membangkitkan Kristus. Akan membangkitkan kita juga lewat kuasanya. Lewat kuasa siapa? Lewat kuasa yang menyertai Yesus. Dunamis, kuasa. Kuasa Yesus anak Allah. Lukas 5 ayat 17 dikatakan begini. Lukas 5 ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia. Menyertai siapa di sini? Yesus. Sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi kita bisa lihat kuasa Tuhan ada menyertai Yesus. Itu semua tampak. Kuasa Allah itu tampaknya bagaimana? Tampak lewat Yesus Kristus. Makanya ketika kita ada di dalam Kristus, kita ada mencari, kita melakukan kehidupan kita berpusat pada Yesus, kita ingin menyenangkan hati Yesus, pada akhirnya kuasa itu pun akan menyertai kita. Nah, ini poin yang kedua. Kuasa itu nyata, kuasa Allah itu nyata lewat apa? Lewat kekuasaan dan pemerintahan Roh Kudus yang diberikan kepada orang kudus. Bukan diberikan kepada sembarang orang. Orang Kristen ada banyak, tetapi apakah mereka orang kudus? Kita semua adalah orang yang telah percaya Yesus, tetapi apakah kita benar-benar kudus? Betul ya? Jadi panggilan jemaat kudus ini merupakan panggilan yang sangat berharga. Tetapi di saat yang sama ini merupakan titel yang perlu usaha. Betul ya? Usaha dalam pemahaman perlu pengorbanan. Ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Jemaat kudus. Ya. Kita diberikan kuasa katanya. Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Sampai kamu diperlengkapi dengan dunamis. Ini. Kuasa Roh Kudus diperlengkapi. Ini merupakan janji Tuhan. Janji Tuhan bagi mereka yang percaya. Kisah 1 ayat 8 dikatakan apa? Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa. Kamu akan menerima dunamis. Kekuatan dari Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu mengalami pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Tuhan, saya ada satu hal di depan saya. Apa yang harus saya lakukan ya Tuhan? Betul ya? Apa yang harus saya lakukan? Tolong nyatakanlah lewat firman-Mu, nyatakanlah lewat tuntunan-Mu, dan biarlah Roh Kudus Tuhan itu yang membimbing saya di dalam mengambil keputusan. Maka ketika kita mengambil keputusan, meskipun keputusan itu tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki,
Tetapi kita bisa lakukan itu dengan rela. Karena apa? Roh Kudus yang menuntun kita. Makanya jika kita masih ada dalam kebimbangan, kita perlu memeriksa diri kita dan berdoa ke hadapan Tuhan. Tuhan, tolong perbaikilah hatiku. Imanku ada sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Tolong, Roh Kudus biarlah memperbaharui saya, mampukan saya untuk bisa hidup benar. Pada akhirnya saya bisa berserah, dan apa yang Engkau nyatakan akan kulakukan. Bayangkan, kalau kita lihat di dalam sejarah perebusan, tokoh-tokoh beriman, mereka menjalankan kehidupan yang dituntun oleh Roh Tuhan. Dituntun oleh Roh Tuhan. Abraham dituntun oleh Roh Tuhan. Dia senantiasa taat kepada perintah dari Tuhan. Dan perintah yang Tuhan berikan itu bukan perintah yang yang ringan. Itu suatu perintah yang demikian berat. Dia menghadapi berbagai tahapan pemisahan, tahapan pengudusan. Bapak Abraham itu dia disuruh untuk memisahkan diri, meninggalkan negeri, sanak saudara, bahkan rumah ayahnya. Bayangkan, memisahkan diri dari segala identitas lama. Segala identitas lama. Segala hal yang yang menarik dirinya untuk mengikuti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi Abraham adalah melayani kehendaknya. Melayani kehendak Tuhan artinya apa? Artinya Tuhan perintahkan pergi, dia pergi. Tuhan perintahkan apa? Dia jalan. Dengan iman dia percaya. Dan ketika untuk dia bisa menaati perintah Allah, dia perlu alami pengudusan itu. Saya percaya kita semua mengalami pengudusan ini. Betul ya? Abraham juga, dia dipisahkan dari siapa? Dari Lot, rekannya, ponakannya, tetapi telah menjadi sahabat dia. Lot, yang menyimbolkan keserakahan. Terus telah dipisahkan juga, dikuduskan, dipisahkan dari siapa? Dari Ismail, yang menggambarkan pikiran manusiawi Abraham. Dia harus tinggalkan. Tidak boleh memaksakan, tidak boleh hidup mengandalkan pikiran daging. Karena pikiran daging hanya menuntun kepada hal-hal yang sia-sia, bukan kehendak Tuhan. Bukan kehendak firman. Pada akhirnya dia pun harus dipisahkan, Abraham harus dipisahkan dari Ishak, anak satu-satunya. Dia harus dipisahkan dari hal yang sangat dia kasihi. Sampai prioritas utamanya cuma ada Tuhan. Kita ada di level mana? Tinggalkan negeri, sanak saudara, dan rumah Bapa. Hal-hal yang masa lalu yang masih menahan kita, ya, yang masih membuat kita menunda-nunda untuk maju. Ataukah kita ada di tingkatan keserakahan, dipisahkan, sementara proses dipisahkan dari segala keinginan daging, pikiran-pikiran yang hanya ingin memuaskan keserakahan kita? Atau kita ada di tingkatan ketika kita ini sekarang sedang dipisahkan dari pikiran manusiawi kita, pikiran rencana pribadi, bukan rencana Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak kita sendiri, kemauan kita, atau kehendak kita yang kita pikir kehendak Tuhan. Atau kita sementara diproses untuk dikuduskan dalam tujuan, dikuduskan untuk tujuan memprioritaskan Allah sebagai yang terutama. Kita ada di mana? Kita masing-masing tahu jawabannya. Oke? Jadi percayalah, di dalam kita menjalankan setiap proses pengudusan ini, pemisahan ini, milikilah iman bahwa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus ada menyertai saya. Amin. Seperti itu. Ya. Jadi dengan kita berdoa, doa Bapa kami, kita harus percaya bahwa kita menerima kuasa Allah untuk menyelesaikan misi Tuhan. Lebih khususnya Misi
penginjilan, menyampaikan kabar baik. Menyampaikan kabar baik. Hari ini atau dalam kehidupan kita sampai hari ini, kabar apa yang sudah kita sampaikan? Ini betul ya. Jika kita belum menyampaikan kabar baik dari Tuhan, mari kita mulai dengan berdoa. Kita sampaikan bahwa Tuhan mengasihi dan Tuhan akan merubah. Ini kesempatan kasih terus Tuhan berikan, ya. Tetapi Tuhan memberikan kita tuntunan untuk kita bisa memutuskan, ya, memutuskan mana yang benar, mana yang jahat. Roh Kudus akan bekerja dalam kita. Jadi itu mengenai kerajaan Basilea, kemudian kuasa atau dunamis. Berikutnya yang ketiga itu adalah kemuliaan Bapa, doksa. Doksa ini berarti keagungan. Arti lainnya adalah bersinar. Keagungan atau bersinar. Kata ini pada dasarnya menunjuk kepada cahaya kemuliaan Allah. Cahaya kemuliaan Allah yang bersinar menembus kegelapan. Bersinar menembus kegelapan. Kita bisa langsung paham gitu ya, bahwa apa? Bumi dengan keadaannya yang sedang gelap, Tuhan datang dan menyinarkan terang kemuliaan. Ini yang terjadi, ya. Nah, Lukas 2 ayat 9 dikatakan, Lukas 2 ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan, ini doksa, bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Jadi Yesus datang ke dunia dengan terang kemuliaan Allah. Terang kemuliaan Allah. Jadi ketika orang bertemu dengan Yesus, semua kegelapan dia bisa hilang. Yang diperlukan apa? Percaya. Itu sebabnya kita yang telah percaya Yesus, kita pun menerima kemuliaan Tuhan. Maka Yesus bilang apa? Akulah terang dunia. Nggak berhenti di sini. Yesus bilang apa? Kamu adalah terang dunia. Kamu harus menjadi terang dunia. Sekarang, hari ini, apakah di dalam kita memancarkan terang atau gelap bagi orang lain? Ketika orang lain lihat kita, apakah yang kita pancarkan itu adalah kegelapan atau terang? Kita percaya bahwa firman Tuhan itu membentuk kita, betul ya? Mengoreksi diri kita. Kalau kita baca Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, firman Tuhan itu menusuk sangat dalam. Pedang bermata dua yang menusuk sangat dalam. Dan apa? Memisahkan. Supaya kita bisa tahu mana yang benar, mana yang jahat. Mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Seperti itu. Jadi Yohanes 17 ayat 5 dikatakan di situ, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Ini bicara tentang keagungan Tuhan. Sinar Tuhan yang luar biasa. Ibrani 1 ayat 3 dikatakan. Ibrani 1 ayat 3. Ia, Yesus gitu ya, adalah cahaya kemuliaan, doksa. Cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Yesus memberikan kita kemuliaan, memberikan kita terang meskipun kita nggak layak. Sekali lagi, Yesus memberikan kita kemuliaan. Yesus memberikan kita terang meskipun kita tidak layak. Kenapa? Karena Yesus sangat mengasihi kita. Bapa di sorga sangat mengasihi kita. Supaya apa? Kita yang dulunya gelap bisa terima terang. Supaya kita itu ada kemiripan. Jika Tuhan, Bapa kita, jika Yesus kita itu terang, bukankah kita juga harus terang? Jangan cuma Philips yang terus terang terus. Kita yang harus terang ya. Yohanes 17 ayat 22 dikatakan apa? Yohanes 17 ayat 22 dikatakan begini. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan
yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Makanya doa untuk kemuliaan kekal dari Allah ini merupakan dasar doa Bapa kami. Dasar, ya, dasar fondasi dari doa Bapa kami. Makanya ketika kita berdoa, karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, artinya kerajaan, kuasa, kemuliaan berasal dari Bapa dan hanya untuk Bapa saja. Amin. Amin. Oke, kita sekarang kita ketika berdoa doa Bapa kami, mari kita berdoa, kita ucapkan sambil memiliki pemahaman, ya, pemahaman ini. Doa Bapa kami merupakan doa yang mencari, doa yang menantikan kerajaan yang diperintah oleh Bapa. Ini adalah doa yang membuat kuasa dan kemuliaan Bapa tampak lewat kerajaan Bapa. Mengerti maksudnya di sini? Jadi ketika kita berdoa, doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, artinya kita membuat kuasa Bapa, kemuliaan Bapa tampak. Makanya kalau yang ikut ibadah di GPBSI tahu, setelah pendeta Yun, ya, gembala sidang kami, dia doa pemberkatan, ya, itu di ibadah satu, ya, doa pemberkatan, kur, ya, sampai selama-lamanya. Amin. Kur menyanyikan apa? Kerajaan, kuasa dan mulia bagi Allah selamanya. Amin. Nah, seperti ini. Jadi kiranya kuasa dan kemuliaan Bapa bisa tampak lewat kehidupan kita masing-masing. Amin. Amin. Ya. Ada seorang yang berdoa seperti ini. Ya, ada satu orang, dia adalah Raja Daud. Di 1 Tawarik 29 ayat 11, 1 Tawarik 29 ayat 11, Daud berdoa, "Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala." Ini doa yang Daud serukan untuk rajanya, untuk Allahnya. Jadi kalau kita lihat di dalam zaman Daud telah doa ini, doa kesimpulan dari doa Bapa kami. Luar biasa, ya. Jadi Yesus mengajarkan segala hal yang ada di dalam kitab-kitab suci. Dalam hal ini kita paham sebagai perjanjian lama. Kitab-kitab suci bersaksi tentang aku. Makanya Yesus, apapun yang Yesus sampaikan, semua berdasarkan firman. Oke, kalau yang ikut ibadah di kita gitu, ya, setiap kali ikut terus dengar kok ayatnya banyak banget gitu, ya. Atau ada yang baca mungkin buku seri sejarah perebusan, itu setiap paragraf itu pasti ada ayatnya. Banyak lagi. Untuk apa? Untuk membuat kita memahami bahwa segala sesuatu telah dinyatakan di dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Ya. Jadi kesimpulannya, pada akhir doa Bapa kami ditutup dengan apa? Amin. Betul, ya? Amin. Kata amin. Karena kalau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kata amin berarti ya. Atau artinya yang lain, aku percaya. Arti yang lainnya, akan terjadi demikian. Atau arti lainnya juga ada juga arti, ini beberapa arti. Benar atau sesungguhnya. Sesungguhnya. Maka kata amin merupakan kata yang penuh hikmat, tulus. Ini merupakan kata persetujuan dan suatu sumpah. Satu sumpah. Wah, kalau ingat lagi ini, ya, saya pun jadi ingat itu. Wah, saya doa saya, komitmen saya, apakah sudah saya jalankan? Betul, ya? Ini berlaku untuk semua orang yang percaya. Ketika pendeta menyampaikan firman Tuhan dan kita menjawabnya dengan amin, ketika pendeta doa dan kita jawab dengan amin, ketika kita bernyanyi dan kita sambut itu dengan amin, artinya apa? Kita setuju.
Kita berkomitmen tentang perkataan itu. Amin adalah kata yang digunakan untuk mengambil sumpah setia. Sumpah setia. Jadi ketika kita menyampaikan amin, artinya apa? Kita sementara bersumpah untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita terikat kepada firman. Makanya, kenapa kata amin ini sangat penting? Kenapa kata amin ini sangat penting? Karena doa tanpa amin adalah doa yang tidak bisa dipercaya. Ini, doa tanpa amin adalah doa yang tidak dapat dipercaya, nggak bisa dipegang. Yesus kalau kita lihat, dia telah menjalani kehidupan amin. Kapanpun, dimanapun, ketika Yesus menyatakan suatu pernyataan yang sangat penting, dia akan berkata, amin. Kalau dalam Alkitab Indonesia banyak kita temukan itu sebagai sesungguhnya. Nah ini. Matius 26, kita lihat beberapa contoh. Ada banyak. Khususnya di kitab Yohanes, waduh itu luar biasa banyaknya. Nanti kalau baca kitab Yohanes gitu ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, amin, amin, katanya. Kita lihat beberapa. Matius 26 ayat 21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ini Yesus sampaikan pada perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Ya, bahwa apa? Ada yang benar-benar ada yang akan ada orang yang seperti itu. Kemudian Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya amin, amin. Barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata amin sampai diulang 2 kali. Artinya apa? Yesus menyatakan dengan sumpah bahwa apa? Yang taat firman Yesus tidak akan mati. Dia akan diubah, akan menerima kehidupan selama-lamanya, hidup kekal. Makanya perkataan Yesus artinya apa? Perkataan Yesus merupakan perkataan sumpah. Perkataan yang dapat dijaga, yang dapat dipercaya. Perkataan Yesus itu setia, gitu ya. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, Alkitab perkenalkan Yesus sebagai amin. Ini luar biasa, gitu ya. Yesus adalah amin katanya. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Oke? Jadi Yesus adalah amin. Kenapa? Karena Yesus selalu jaga janjinya. Yesus selalu jaga sumpahnya. 2 Korintus 1 ayat 19. 2 Korintus 1 ayat 19. Karena Yesus Kristus, anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Jadi kehidupan Yesus hanya ada apa? Ya, di sini. Ya, hanya ada amin katanya. Terhadap kehendak Bapa, Yesus bilang apa? Amin. 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ini. Kristus adalah ya, adalah amin bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi ketika kita katakan amin, jadi misalnya saat ini ya, ada dari antara saudara-saudari yang setuju mengenai apa yang disampaikan dan katakan amin, artinya apa? Kita memuliakan Allah. Ya, kayaknya ketika pendeta sampaikan suatu firman dan kita lihat itu sebagai suatu janji setia dari Tuhan, mari kita bilang apa? Amin. Amin. Ketika Yesus di dunia ini, respon Yesus kepada kehendak Bapa selalu apa? Ya dan amin. Kita pun harus memuliakan Allah dengan hal ini. Tetapi bukan hanya bicara amin dengan mulut saja, tetapi kehidupan kita harus amin terhadap kehendak Bapa. Kita perlu taat. Ya, kita perlu taat. Yesus dia tidak pernah katakan tidak. Sampai di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Yesus apa? Yesus berdoa sambil melihat kayu salib. Yesus melihat siksaan itu. Yesus melihat paku yang akan
akan menembus tangannya dan kakinya. Yesus telah melihat bagaimana tombak itu akan ditusukkan kepada lambungnya. Yesus telah melihat dan merasakan seperti apa mahkota duri yang akan ditaruh dengan paksa. Segala penderitaan itu Yesus telah lihat. Tetapi untuk kehendak Bapa, dia bilang apa? Amin. Untuk pekerjaan penggenapan sejarah penebusan, Yesus hanya bilang apa? Amin. Untuk siapa? Untuk kehendak Bapa digenapi dan untuk keselamatan kita, penebusan kita. Makanya bagi kita yang telah diselamatkan lewat kayu salib ini, bukankah kita perlu taat perintah juru selamat kita? Nah, saya bisa dengar amin, betul ya? Saya bisa dengar kata amin. Jadi kita perlu amin tanpa syarat untuk segala kehendak Allah. Saat ini kita mungkin berpikir sepertinya sulit gitu ya, sulit untuk melaksanakannya. Tapi kita perlu ingat satu hal, Tuhan akan mampukan kita. Tuhan akan mampukan kita. Kita perlu mulai langkah pertama, langkah kedua untuk amin kepada kehendak Tuhan. Maka seterusnya dalam kehidupan kita akan ada amin. Tapi jika hari ini kita tidak memulai kehidupan amin terhadap perintah Tuhan, terhadap firman Tuhan, maka kedepannya akan sulit. Kapan memulai? Tahun depan? Minggu depan? Besok? Nggak bisa. Pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah penebusan, mengatakan di buku yang ke-7, dikatakan apa? Bagi mereka yang menjalankan kehidupan hari ini adalah orang yang menerima hari ini secara rohani. Mereka adalah orang hari ini, orang yang menerima kasih karunia Tuhan, orang yang menerima menjalankan pertobatan, orang yang menerima berkat Tuhan dan lain-lain. Makanya jangan menunda. Hari ini, mari kita katakan amin kepada kehendak Tuhan. Belum tahu bagaimana? Doa, minta Tuhan bekerja dalam kita. Ketika kita berserah penuh, Tuhan akan membukakan jalan. Jadi untuk segala yang kita doakan di hadapan Bapa, Bapa pasti akan bilang apa? Amin. Akan jawab amin. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Kita perlu merespon dengan percaya, komitmen pada setiap kehendak Bapa dengan amin. Jika kita amin, Bapa pun akan bilang apa? Amin. Akan kujawab semuanya. Ya, perlu kita. Perlu bagi kita. Kita perlu berdoa bukan untuk kehendak kita, tetapi untuk kehendak Bapa yang terjadi. Tentu ada yang kita harapkan, ada yang kita inginkan hari ini bagi kita, bagi hidup kita. Betul ya? Ada yang kita inginkan terjadi bagi anggota keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan kita, untuk teman-teman kita, untuk suami kita, untuk masa depan kita. Ada banyak hal yang kita harapkan. Tetapi kita perlu untuk memikirkan, ketika kita berdoa, marilah kita katakan, Tuhan, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi ketika kita bisa tanpa syarat mengatakan amin kepada setiap kehendak Bapa, kita akan menjalankan suatu kehidupan yang indah bagi kemuliaan Tuhan dan kehidupan yang penuh berkat di dalam kehidupan kita. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa menjalankan kehidupan amin ini. Amin.